Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas bagaimana obat-obat anti jamur bekerja melawan infeksi jamur seperti Candida, terus juga ada Aspergillus. Jadi kita pertama harus kenal dulu apa sih struktur dari sel jamur ini yang bakal jadi target serangan obatnya. Terus berbeda dengan sel manusia, jadi sel jamur ini punya kayak lapisan pelindung di luar membran. Dia itu nih ada gambar monoprotein, terus ada juga beta 1,3 glukan, beta 1,6 glukan, yang ini dia memberikan kekuatan untuk dinding selnya. Kalau yang monoprotein tadi tuh kayak lapisan terluar proteinnya. Terus ada kitin, yang itu adalah polimer yang dia tuh ngasih kayak kekakuan struktural. Terus juga ada plasma membran, sama seperti sel manusia. Terus ini dia ada kayak membran fosfolipid, tapi dia ada komponen khas. Namanya itu ergosterol. Nanti ini kita akan lanjut bahas karena ini penting buat obatnya. Jadi ergosterol inilah yang jadi titik lemah untuk apa penyerangan sel jamur karena sel manusia itu tidak punya. Jadi melainkan menggunakan kolesterol kalau manusia, kalau jamur ini dia berarti pakai ergosterol. Terus untuk jalur biosintesis ergosterol ini, jadi kita masuk dulu ke dalam sel jamur dan mengikuti biosintesisnya. Jadi kalau prosesnya itu mulai dari yang namanya squalen, ini squalen, terus nanti diubah jadi lanosterol oleh enzim squalen epoksidase. Terus lanjut lanosterol nanti diubah jadi ergosterol oleh enzim CYP450. Nah, terus di sini ada golongan obat nih. Golongan obat namanya tuh azol. Jadi azol ini nanti dia ngambat enzim si CYP450 ini. Jadi lenosterol ini nggak bisa berubah jadi ergosterol. Sehingga nanti plasmanya tuh jadi nggak stabil, bocor, jadi sel jamurnya bakal mati. Terus ada golongan alilamins lagi. Ini adalah obat di mana dia tuh mencegah enzim squalene epoksidase, jadi squalene itu nggak bisa berubah jadi lanosterol. Nah, ini kan dia menghambat di tahap-tahap, terus ada juga yang kayak serangan langsung ke membran plasmanya. Contohnya itu ini obat amphotericin B dengan nistatin. Ini nih berikatan langsung dia dengan ergosterol, jadi di membran plasma itu dia membentuk pori-pori atau kanal ionik. Jadi ion-ion penting kayak K, Na sama Ca itu nanti dia bocor keluar dari sel jamur jadi nggak terkendali gitu. Karena nggak terkendali jadi selnya itu kayak ioniknya jadi nggak seimbang lagi jadi fungsi selulernya kacau. Terus selnya pun mati juga. Terus pada jamur juga amphotericin B itu dia paling poten untuk infeksi sistemik berat. Tapi efek sampingnya itu signifikan karena dia sedikit berikatan juga dengan kolesterol di sel manusia. Terus ada juga si anti jamur ini dia tuh targetnya itu dinding sel jamur, khususnya itu komponen yang ini, beta 1,3 glukan sintase. Jadi tuh echinokandin, yang golongan echinokandin ini dia menghambat enzim beta 1,3 glukan sintase yang bertugas untuk menyusun kayak batu bata dinding sel jamurnya. Jadi tanpa glukan yang cukup juga, dinding sel jamur itu dia melemah, jadi nggak mampu menahan tekanan osmotik. Dan sel jamurnya itu nanti lisis atau pecah. Jadi mati juga. Jadi golongan ini juga sangat selektif karena sel manusia kan nggak punya yang namanya beta 1,3 glukan. Jadi efek toksiknya itu juga lebih minimal daripada golongan tadi. Terus untuk mengganggu inti selnya kan jamur juga punya DNA dan nukleus ya. Berarti ada juga obat yang masuk ke dalam sel jamur terus dia menghambat polimerisasi mikrotubulus selama mitosis pembelahan sel. Jadi kromosom itu nggak bisa dipisahin dengan benar. Jadi pembelahan selnya juga berhenti. Terus nanti jamurnya nggak bisa berkembang biak. Terus jadi kalau yang itu tuh namanya obat griseofulvin. Terus kalau yang si flucitosin ini, jadi flucitosin itu diubah jadi namanya tuh 5FU, terus itu molekul yang bakal menghambat sintesis DNA dan RNA juga. Dan replikasi ini nanti terhenti total. Jadi obat ini sering dikombinasikan dengan amphotericin B yang ini untuk dia meningkatkan aktivitasnya. Jadi kesimpulannya ada 5 target utama. Yang pertama ada obat
yang menargetkan squalene epoksidase untuk golongan alilamins, terus ada obat yang menargetkan CYP450 untuk golongan azol, terus ada juga yang langsung ke ergosterol membrannya, itu obat-obat yang polien, yang kayak amphotericin B sama nystatin, terus juga ada obat yang menargetkan beta 1,3 glukan sintase, itu golongan echinocandins, terus juga ada obat yang kerjanya hampir sama kayak anti kanker, itu yang menargetkan DNA dan nukleusnya, itu obat yang griseofulvin sama fluoxetine. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.